Elacan kondusif. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lydia yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5, untuk menyampaikan yaitu materi tentang pasar oligospoli. Nah, sebelum langsung ke materi, saya di sini akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ariel Dwi Ramdan. Silakan untuk rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Ali Hasan Al-Wakfi dengan NPM akhir 156. Dilanjut oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yuda dengan NPM akhir 157. Terima kasih. Baik, Perkenalkan, perkenalkan nama saya Herwandi dengan NPM akhir 143. sebelumnya perkenalkan nama saya Sakifatur Rohman dengan NPM akhir 131. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasbiah Sidiki, NPM akhir saya 148, jurusan agribisnis kelas E dari Paseh. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke materi, yaitu pasar oligospoli. Nah, untuk materi yang pertama, yaitu pengertian pasar oligospoli yang akan disampaikan oleh Ali Hasan Al-Wakfi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar oligospoli. Nah, pasar oligospoli adalah kondisi pasar di mana terdapat beberapa pembeli besar yang memiliki kekuatan untuk yang dibeli. Pembeli-pembeli tersebut bukanlah konsumen akhir, melainkan pelaku usaha seperti pedagang atau produsen yang menggunakan barang sebagai bahan baku. Nah, pasar ini ditandai dengan banyaknya penjual dan sedikitnya pembeli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar oligospoli yang akan dijelaskan oleh Yuda. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang ciri-ciri pasar oligospoli. Di sini ciri-ciri pasar oligospoli terdiri dari 4 poin. Yang pertama, terdapat beberapa pembeli utama, bukan satu atau pembeli tunggal. Kedua, pembeli memiliki peran penting dalam menentukan harga pembelian. Ketiga, barang yang diperjualbelikan biasanya berupa bahan mentah atau komoditas. Dan yang keempat, penjual sangat tergantung pada pembeli yang jumlahnya terbatas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada Yuda. Selanjutnya yaitu contoh pasar oligospoli yang akan dijelaskan oleh Hasbi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh pasar oligospoli. Nah, pada PPT tersebut terdapat ada contoh 3 pasar oligospoli. Nah, yang pertama yaitu pasar tembakau. Nah, dalam pasar tembakau ini banyak petani tembakau sebagai penjual berhadapan langsung dengan pabrik rokok besar sebagai pembeli. Nah, dinamikanya itu seperti petani tembakau ini menghasilkan tembakau dan sangat bergantung pada pabrik rokok untuk pembeli hasil panen mereka. Nah, pabrik rokok tersebut memiliki kekuatan untuk menentukan harga tembakau karena jumlah mereka yang terbatas. Jadi implikasinya itu
pabrik rokok dapat menekan harga tembakau yang dapat merugikan petani jika mereka tidak memiliki alternatif pembeli. Nah, itu contoh dari pasar tembakau. Nah, adapun yang kedua, pasar tebu. Nah, pasar tebu ini banyak petani tebu menjual hasil panen mereka kepada beberapa pabrik gula. Jadi dinamikanya itu seperti petani tebu bergantung pada pabrik gula untuk membeli tebu mereka, sehingga pabrik gula ini memiliki posisi dominan karena jumlahnya yang sedikit dan kapasitas pengolahan yang besar. Nah, jadi implikasinya itu pabrik gula dapat mempengaruhi harga tebu yang berdampak pada pendapatan petani. Nah, itu yang contoh yang kedua. Adapun contoh yang ketiga yaitu pasar susu segar. Jadi deskripsi pasar susu segar ini yaitu peternak sapi pernah menjual susu segar mereka kepada beberapa industri pengolahan susu besar. Jadi peternak ini menghasilkan susu dan perlu menjualnya dengan cepat karena sifatnya yang mudah rusak. Jadi sifat susu ini tidak bisa bertahan lama. Jadi industri pengolahan susu ini memiliki fasilitas pengolahan dan distribusi yang luas sehingga menjadi pembeli yang utama. Jadi implikasinya itu industri pengolahan susu dapat menentukan harga susu segar yang mempengaruhi keuntungan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Hasbi. Oke, next. Ya. Nah, selanjutnya yaitu dampak pasar oligosponi yang akan dijelaskan oleh Saudara Herwandi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan dari dampak dari pasar oligosponi. Itu yang pertama ada harga beli menjadi lebih rendah karena hanya ada sedikit pembeli. Mereka memiliki kekuatan tawar yang besar. Mereka dapat menentukan harga beli yang lebih rendah daripada yang terjadi pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, ada pendapatan penjualan menurun. Harga input yang rendah menyebabkan pendapatan produsen relatif lebih kecil ikut menurun. Ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Nah, yang ketiga ada kualitas produk bisa terhambat. Pendapatan penjual yang rendah membuat mereka sulit memberi peralatan modern atau benih yang berkualitas dalam jangka panjang. Kualitas produk dapat stagnan atau menurun. Yang keempat, ada ketergantungan tinggi pada pembeli besar. Penjual sangat bergantung pada 1-3 pembeli besar yang menguasai pasar. Jika pembeli besar menurunkan harga atau mengurangi kuota pembelian, penjual tidak punya alternatif lain. Yang terakhir ada kesenjangan kesejahteraan meningkat. Oligosponi sering menyebabkan ketimpangan pendapatan antara pembeli besar atau korporasi ini memperoleh keuntungan lebih banyak, sedangkan penjual kecil, petani atau UMKM mendapatkan pendapatan stagnan atau menurun. Ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya itu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Sakib. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk kesimpulannya yaitu pasar oligosponi merupakan pasar dengan kekuatan pembeli terbatas yang dapat menentukan harga di pasar bahan mentah dan komoditas, sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan pasar serta kesejahteraan produsen. Baik, cukup sekian dan saya kembalikan kepada moderator. Nah, dari penyampaian tadi, mungkin pasar oligosponi ini, di mana pasar banyaknya penjual, tapi hanya beberapa pembeli besar. Hal ini memberikan pembeli memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga dan mempengaruhi kondisi pasar, seringkali dengan menekan harga seperti yang terjadi di pasar tembakau dan juga contoh yang telah tadi disampaikan. Mungkin presentasi dari kami cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.